Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus nyanyi. Dan ini berpesan kepada jamaah semua, bagi yang mungkin maupun yang hadir, juga yang online di mana berada. Janganlah membeda-bedakan antara yang lama dan yang baru, pun juga jangan membedakan antara yang kere dan yang kaya. Kita sama. Yang berjudulnya Ojo Dibanding-banding ke. Ini varian saya baru. Wong kong ini kok dibanding-banding ke, saing-saing ke yo mesti kalah. Tak oya aku yo ora mampu, mung sakuatku mencintaimu. Kebanyakan mereka di antara golongan manusia itu mengatakan itu ajaran nggak benar. Ada yang mengatakan gini, syariatmu gak teteh hai, kurang bener wis ngaji kaki. Itu termasuk. Sebulan bisikan nafsu itu termasuk. Ada lagi, kau iku umur berapa? Belum 40 jangan. Gendeng awak munggu. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu adalah bisikan-bisikan nafsu. Yang bisikan itu dilewatkan minal jinnati wan nas, menungso. Orang dekatmu atau temanmu atau gimana, atau gurumu sendiri mengatakan seperti itu. Ini fakta di lapangan. Yang terakhir adalah waya berguna aywaja. Kalau sudah kena dua ini, secara otomatis keinginan nafsu tercapai. Apa? Kau akan berjalan selalu di jalan yang bengkok. Apa itu? Sholatmu, kau teringat siapa? Teringat wong lanang, wong wedok, omane si nyar-nyaran, gitu. Oleh kenalan si anyaran. Lo niku pernah Pak pengalaman dengan Facebook itu. Dia itu perempuan memang, tapi DP yang diberikan umur sekitar 30 ke bawah, 25 ke atas. Ternyata berapa? 60 wong ini lungki 60. Terus saya tanya, Mbak, ini asal dari mana? Terus dijawab, mohon maaf, messenger nih loh, messenger. Empun dipanggil Mbak Gus, aku Gus. Lah bagaimana? Panggil aja Ibu atau Mbah. Kulo nggak angen-angen Ibu atau Mbah. Mbah, bukan Mbak. Tadi saya panggil Mbak karena DP-nya sekitar 25 ke atas, 30 ke bawah. Miturut angen-angen kulo, ternyata 60 ke atas. Akhirnya nggih ngomong kalau dia sekitar 60 ke atas kuno, 70 ke bawah. Akhirnya kulo nyeluk Ibu atau nyeluk Mbah. Berarti ketipu toh? Nggih ya, ketipu. Sama. Kita sholat dialihkan oleh nafsu dalam diri kita selain Allah. Awal sudah nafsu menang, kedua sudah menang, sudah tertanam dalam hati kita. Secara otomatis waya berguna iwaja. Kita jangankan di luar aktivitas sholat, di dalam sholat pun kita bengkok. Kita bengkok. Artinya bengkok, hati tidak bisa makrifat pada Allah. Akhirnya dalam akhir ayat Allah katakan ulaika fi dhalalim ba'id. Sesungguhnya mereka itu tersesat amat jauh. Tersesat amat jauh. Mohon maaf,
Siapapun kita, apabila waktu sholat itu tidak makrifat, berarti tetanda kita tersesat jauh. Berarti Pak, yang dimaksud sholat itu adalah yang makrifat pada Allah. Allah tidak akan menerima atau menilai sholat yang terjadi pada diri kita manakala di luar makrifat terhadap Allah. Sehingga mengapa di dalam sholat Al-Quran itu pasti Pak memakai kalimat koma, walaupun wazannya asali dari fa'ala. Koma aslu fa'ala ala waznin fa'ala. Ngeten. Apa itu koma? Apa itu fa'ala? Jadi ning Quran itu kalau kita menemukan ayat yang berbicara sholat, tidak mungkin memakai kalimat fa'ala, enggak mungkin, pasti koma Pak. Apa itu koma, apa fa'ala? Kalau fa'ala itu hanya melakukan secara fisik, melakukan. Kalau koma itu adalah menjaga kondisi hatimu untuk selalu makrifat pada Allah. Itu koma. Jagalah sholat itu, jagalah. Gak lakukanlah mboten, jagalah. Berarti kalau kita simpulkan, koma itu tidak hanya berbicara laku jasad, tetapi substansinya adalah laku rohania. Akhirnya tatkala jasad itu sholat, ruhmu harus sholat, gitu loh. Berarti ruh yang sholat adalah ruh yang bertemu Allah, berarti makrifat pada Allah. Ya sholat ini yang dinilai bagus. Apabila ini bagus, maka lainnya juga bagus. Artinya aktivitas apapun, hatimu tidak bisa Pak. Iman selain Allah yang berperan. Berarti hatimu di dalam makrifat Allah, walaupun masih di muraqabah ya, lebih-lebih yang sudah di musyahadah. Inggih. Ada lagi? Bayanganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nderek tangglebi, apakah kalau kita sudah dilatih Endi sing takon ngadeko gak ketok aku. Oh ono kene ya. Kula nderek tangglebi. Nggih. Apakah kalau kita sudah dilatih robaniyah tidak dikir sirur asror lagi atau diam? Matur nuwun ngaten mawon. Tadi saya katakan, kalau Anda itu sudah pernah dan sering duduk di sirul asror yang tujuannya di fana'u dzikri, yaitu ana, sesuai dengan pertanyaan apakah nggak usah nggak usah sirul asror, langsung saja di fana'u dzikri atau di la ilaha illa ana ingsun Allah, boleh. Kalau itu sudah menjadi mudah bagi dirimu, gak usah proses lagi mulai jari siri sirul asror ya, langsung fana'u dzikri atau zikir yang mengucapkan la ilaha illa ana itu nggak apa-apa, tapi jangan diucapkan secara fisik. Misalkan jenengan itu diundang tetangga zikir atau tahlile secara umum la ilaha illallah, andai kata sampai ucapkan secara fisik,
mereka mengucapkan la ilaha illallah, terus jenengan ngucap la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, gak dadi gonjang ganjing? Gonjang ganjing ta ya? Atau menengai lah, yang penting anane muncul ning jero gak diucapno, gak dikira wong ngantuk, dikira wong ngantuk. Jawabane wong njaba kenaan gak maca oleh padahal justru itulah yang diterima Allah. Mohon maaf, mengapa di dalam syariat itu mengajarkan dan mendidik, menyerukan kita ketika saat hari pertama, hari ke-7, hari 40, bahkan khol itu disuruh ngundang sebanyak-banyaknya. Barangkali kecantol wali ini Gusti Allah. Kita nggak tahu Pak, kekasih Allah itu nggak tahu. Dia macak menjadi orang gembel, bisa jadi tetangga sampean yang serba kekurangan, bisa terjadi. Bisa jadi dia itu termasuk golongan orang-orang yang dianggap masyarakat sampah, masyarakat. Hal ini bisa terjadi. Yang tahu cuman Allah. Siapa sih aulia illah, kekasih Allah itu? Mereka yang hatinya selalu makrifat pada Allah. Begitu. Jadi mboten napa-napa, silahkan langsung ingsun Allah. Ya, nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus nyanyi. Dan ini berpesan kepada jamaah semua, bagi yang mukim maupun yang hadir, juga yang online di mana berada. Janganlah membeda-bedakan antara yang lama dan yang baru, pun juga jangan membedakan antara yang kere dan yang kaya. Kita sama. Yang berjudulnya Ojo Dibanding-bandingke. Ini variasi baru. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti kalah. Tak oya aku yo ora mampu, mung sakuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di malam ini di Pondok Jaya Baru. Jelas beto yen dibandingke, ra ono sing tak pamerke. Aku ra iso yen kon gawe-gawe, jujur saonone. Sapa wonge sing ra lara ati, wis ngancani tekan semene. Nanging kabeh ora ana artine, ra ana ajine. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti kalah. Tak oya aku yo ora mampu, mung sakuatku mencintaimu.
Ku berharap engkau mengerti di malam ini di Pondok Jaya Baru. Matur suwun Gus. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Urusan dohiriyah, pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, dan lain sebagainya, itu tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Pertama, tolak ukur tentang masalah baik dan tidaknya seseorang. Yang kedua, hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur amaliyah ruhnya itu bagus seperti itu, tidak. Sebab Allah tidak melihat secara fisikmu. Walakinallaha yanduru fi qulubikum. Tetapi ukuran baik dan tidaknya di mata Allah itu bagaimana tingkat rupa hatimu makrifat dan tidaknya terhadap Allah. Di situ ada dua golongan, sebagai penyembah Allah sesungguhnya atau penyembah nafsu yang sesungguhnya. Pertama, penyembah Rob atau Tuhannya, ada sebagai penyembah terhadap nafsunya. Bapak Ibu, Allah melihat apa yang terdapat di dalam ruhmu, bukan melihat apa yang ada pada jasadmu. Ingat, sesungguhnya bekal akhirat itu bukan perilaku jasmani, tapi perilaku rohani. Tentunya perilaku rohani ini ada kaitannya dengan falya'mal amalan sholihan. Ini syarat apabila kau bertemu Allah. Kedua, syarat yang kedua adalah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ketika saat amaliyah terjadi, jangan sekali-kali hatimu beriman terhadap selain Allah. Itu syarat yang kedua manakala pengen bertemu Allah. Tadi belum tak tuntas iki lali. Wala yusyrik Bapak Ibu, janganlah kau menyekutukan. Wala yusyrik, jangan pernah kau menyekutukan. Artinya jangan ada iman selain daripada ingsun Allah yang segala-galanya. Jangan merasa dirimu yang suluk, jangan merasa dirimu yang melakukan. Jangan. Tanamkanlah dalam dirimu akunya Allah yang melakukan. Iman yang seperti ini harus menghancurkan iman yang tadinya kau beriman merasa dirimu yang melakukan. Harus sampean bakar itu. Birabbi ahada. Jadi untuk menuju sampai ke ahad Allah subhanahu wa ta'ala, iman yang ada dirimu jangan sekali-kali ada dirimu merasa yang melakukan. Ini maksudnya surat Al-Kahfi ayat 110.
Dan ini diajarkan oleh Rasulullah. Manakala tidak Rasulullah mengajarkan, gak mungkin akan muncul wahyu Allah di dalam surah Al-Kahfi ini, gak mungkin. Gak mungkin. Cuman kita sajalah oleh karena suka-suka, benci-benci, suka-suka apa? Di dalam hukum zahir, akhirnya benci-benci hukum batin, akhirnya mengatakan Rasulullah nggak pernah ngajarkan itu. Di situ Pak, karena nggak suka-suka tadi, akhirnya ya kita sampai kapanpun tidak akan pernah bertemu terhadap Allah. Rob itu nggak akan, baik di dunia maupun di alam barzah, lebih-lebih alam akhirat. Ada apa Allah kok yang mengatakan alam barzah? Kok gak langsung naik wa inna ilaihi? Karena banyaknya manusia yang gelap, sehingga dinas di sini wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mengapa Allah itu kok ya adik ngomong di dalam Al-Quran itu tentang alam barzah? Kok gak langsung naik wa inna ilaihi roji'un? Karena ternyata banyak roh manusia yang tersesat, bukan jasad loh ya. Kalau jasad sudah benar dari tanah, nanti kembali jadi tanah yang mengantar tetangga kita. Lah ruh dari Allah harus bisa kembali kepada Allah. Mengapa dikasih alam barzah? Mengapa dikasih yang namanya yaumil qiyamah? Mengapa hari penghisapan, yaumi yub'ats, atau hari-hari kebangkitan, hari-hari penghisapan? Karena ternyata banyak manusia yang gelap di situ. Mengapa dihisap? Karena banyak. Kalau nggak ada gak mungkin dihisap. Hisap itu ngitung Pak. Sampai di dompet nih kan isine sampai ngitung ah. Halo. Nggak mungkin sampai hitung-hitung duit nang dompet, ning dompet rae ning duite. Adanya kita hitung karena banyak uang. Kau merasa iki wekku, ya iku boleh dihitung Allah. Tapi kalau sudah kau letakkan semuanya akunya Allah, nggak mungkin Allah ngitung dirinya sendiri. Iku berarti nol sampean. Inilah yang dimaksud apa? Bighairi hisab, kembalinya tanpa dihisab. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi silahkan jenengan iki berlaku apapun sesuai dengan agamamu masing-masing, tetapi satu hal yang harus kau perhatikan, apa? Ruhmu harus makrifat terhadap Tuhanmu. Udah cukup. Wad'u ila rabbik, lekas kembalilah pada Tuhan. Berarti kau harus meniadakan keakuan dirimu. Nih, ada lagi? Cukup? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.